Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat pagi. Puji syukur atas rahmat dan berkat Tuhan di pagi ini. Dialah yang pantas dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Tanpa Dia kita tak mungkin ada dan hidup. Bersama Dia kita memperoleh kehidupan kekal. Dimuliakan Tuhan atas perbuatan karya tangan kasih-Nya bagi kita, dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita telah persiapkan. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan atas rahmat dan berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami akan mendengar firman Tuhan dan dipermuliakanlah namamu Tuhan atas kesempatan ini yang Kau anugerahkan. Bersabdalah kepada kami dan ampunilah dosa kami. Sebab kami berdoa hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Sabda Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pagi ini adalah: adakah keistimewaan kita? Adakah keistimewaan kita? Pertanyaan ini sebenarnya sejak kita percaya kita kepada Tuhan. Nah, kali ini kita mengangkat kembali pengalaman-pengalaman yang kita alami dari hari ke hari. Adakah keistimewaan kita? Terutama di dalam pergulatan hidup setiap hari. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang sangat penting bagi kita, adakah keistimewaannya? Tentu ini membutuhkan jawaban yang penuh dengan hikmat Tuhan. Bukan kita hanya jawab ya ada, tetapi pada kenyataannya sebenarnya tidak ada. Nah, namun firman Tuhan pada pagi ini memberi penjelasan bagi kita. Kalau kita membaca pasal 3 ini, hidup bersama. Berbeda dengan hidup bersama menurut konsep orang lain di luar Kristus. Kalau hidup bersama di dalam Kristus, maka firman Tuhan menjadi dasar dari hidup
Dan itulah keistimewaan kita. Keistimewaan kita sebagai orang percaya dikatakan dalam bacaan kita di ayat 8, ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, inilah keistimewaan kita, orang percaya itu. Nah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Satu hal yang penting bagi kita semua, harus seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan ini ciri khas keistimewaan kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita adakah di dalam kehidupan kita seperti ini? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sudahkah ini berlaku dalam hidup kita? Sebab keistimewaan kita di dalam Kristus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan inilah dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup, ia mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini perbedaan yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena itu 1 Petrus pasal 3 ini, Petrus harus mengingatkan orang-orang Kristiani untuk saling mengasihi dan bersifat sopan satu sama lain. Jadi perbedaannya adalah mengasihi sekalipun tidak dikasihi. Namun seperti yang terlihat dalam Yakobus, tidak tiap-tiap jemaat merupakan tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi yang dimaksud Petrus adalah kita orang percaya ini ada tempat damai sejahtera Allah di hati kita, di dalam diri kita. Nah, kalau kita memiliki damai sejahtera di dalam diri kita, di dalam Kristus Yesus, maka kita mempunyai hubungan yang harmonis satu dengan yang lain, baik dalam rumah tangga, dalam persekutuan, dalam di mana kita bekerja, setiap hari meraih nafkah hidup, menghidupi kehidupan ini, selalu mengutamakan di dalam damai sejahtera Allah. Saudara-saudara yang terkasih, setiap jemaat merupakan tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, apa ungkapan untuk damai sejahtera itu? Kita harus menjauhkan yang jahat dan melakukan yang baik, yang harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Yang kedua, kita tahu Tuhan mengetahui dan mengasihi orang-orang yang orang-orang benar, yang yakin selalu bahwa Tuhan mengetahui gerak-gerik langkah kita. Nah, karena itu saudara-saudara, Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat. Ini pentingnya bagi kita. Dan kalau pertanyaan adakah keistimewaan kita? Ya ada. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Nah, ini perbedaan yang sangat-sangat menonjol di dalam diri orang-orang percaya. Kalau ada masih orang Kristen membalas kejahatan dengan kejahatan, itu berarti belum memahami keistimewaannya di dalam dirinya sebagai orang yang mengikut Kristus. Dan Kristus telah mengasihi kita lebih dahulu, maka kita juga harus mengasihi sesama, dan di dalam diri kita ada damai sejahtera Allah yang harus nyata, yang harus menjadi terang dalam sikap dan praktek hidup kita.
Mari saudara-saudara, kita selalu yakin bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Itulah yang perlu kita ingat dan selalu. Dan ibadah kita adalah bagian dari tugas kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Adakah keistimewaan kita? Ya, ada. Itu terjadi dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengajar kami melalui firman-Mu untuk apa yang Tuhan karuniakan bagi kami, dan tiap-tiap orang Engkau anugerahkan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Sehingga keistimewaan kami adalah saling mengasihi seia sekata dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, tuntun kami sepanjang hari ini untuk menikmati berkat Tuhan. Biar sabda-Mu menjadi terang bagi kami hari ini dan seterusnya, dari hari ke hari. Ampuni kami dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus senantiasa, agar hidup kami yang benar adalah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.